Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran 2 mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melakukan percobaan perubahan wujud benda cair. Yang kedua, mengetahui peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Dan yang ketiga, mengetahui bentuk tari dan lagu Hari Merdeka. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Benny dan ayahnya di kebun cengkih milik Pak Rudi. Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkih dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang. Embun-embun itu menguap karena terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Oh, begitu. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Sekarang ayo mencoba. Untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, lakukan percobaan berikut. Percobaan yang pertama dengan tujuan mengamati perubahan wujud benda. Nah, apa saja alat dan bahannya? Tentu saja es batu, mangkuk, dan palu atau martil. Cara kerjanya, siapkan alat dan bahan. Pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Letakkan beberapa potong es di mangkuk. Letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan es selama 5 menit. Amatilah perubahan pada es tersebut. Nah, perhatikan seperti pada gambar ya. Siapkan alat dan bahan. Pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Kemudian letakkan beberapa potong es dalam mangkuk. Lalu letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan selama 5 menit. Kemudian lihatlah, es batu akan mencair. Jangan lupa untuk menyimpulkan hasil percobaanmu. Tuliskan pada kolom berikut ini. Misalnya, kesimpulan hasil percobaan yaitu es akan menjadi lebih cepat mencair jika terkena panas secara langsung karena berukuran kecil-kecil. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas sebagai berikut. Yang pertama, misalnya mentega yang dipanaskan. Lalu, logam dipanaskan pada suhu tinggi. Dan yang terakhir, lilin yang dipanaskan. Sekarang, ayo berlatih. Untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas, lakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Berhati-hatilah saat melakukan percobaan menggunakan kompor ya. Tuliskan prosedur percobaan seperti berikut. Judul percobaannya yaitu peristiwa mencair. Tujuannya mengamati perubahan wujud benda. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama yaitu mentega,
penggorengan, dan kompor. Langkah kerjanya, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Ambil mentega sedikit demi sedikit. Masukkan ke dalam penggorengan yang sudah panas. Amatilah perubahan pada mentega. Nah, untuk kesimpulannya, setelah kalian melakukan percobaan, silakan kalian tuliskan kesimpulannya di bukumu masing-masing ya, berdasarkan peristiwa yang kalian lihat. Selamat bekerja. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena kalor. Bahkan di sekitar rumah, kamu akan menjumpai peristiwa itu. Nah, bagaimanakah dengan peristiwa sebelum, saat, dan setelah pembacaan teks proklamasi? Peristiwa apa sajakah yang terjadi? Mari kita pelajari bersama-sama. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang ayo membaca peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 04.00 WIB, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.00 WIB. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 04.00 WIB dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10.00 WIB. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Lalu wartawan kantor berita Domei, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wus untuk segera disiarkan melalui radio. Lalu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta. Jakarta
pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Yang kedua, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, sekarang ayo berlatih. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul Peristiwa Menjelang dan Sesudah Pembacaan Teks Proklamasi. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau berdiskusi. Nah, kosakata pada bacaan, misalnya kosakata baku yang pertama itu proklamasi dan sekutu. Arti katanya yaitu pengumuman kepada rakyat, sedangkan sekutu adalah serikat atau gabungan. Untuk kosakata tidak baku, misalnya memproklamirkan, artinya memberitahukan kemerdekaan. Untuk yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa Rengas Dengklok berikut. Yang pertama, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Pada tanggal 16 Agustus 1945. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Bung Hatta, Bung Karno, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarnoputra. Siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Tentu saja golongan muda. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Terjadi perdebatan antara golongan tua dan muda mengenai waktu pembacaan teks proklamasi. Untuk dua yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok ya, berupa tujuan dan hasilnya. Ceritakan kembali secara tertulis peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada kolom berikut ini. Yang pertama, penyebarluasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, yaitu penyebaran dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok, disiarkan melalui radio dan surat kabar, dan pemberitahuan kepada gubernur di wilayah masing-masing. Yang B, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo, tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu berikut. Judulnya Hari Merdeka, ciptaan Haji Mutahar. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Wah, kalian memang hebat ya. Nah, dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka di atas? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Pada saat melakukan penampilan gerak tari, akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak, sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Tahukah
Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai. Ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Perhatikanlah gambar berikut. Apakah kamu bisa membedakan ketiga bentuk karya tari tersebut? Ayo diskusikan bersama teman sebangkumu. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, lihatlah. Yang pertama ada bentuk tari tunggal, lalu ada bentuk tari berpasangan, dan yang terakhir ada bentuk tari berkelompok. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikanlah bersama teman sebangkumu. Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Yang kedua, bagaimanakah pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Nah, lalu tuliskan hasil diskusi kalian pada kolom berikut ini ya. Diskusikanlah bersama orang tuamu. Dan ayo renungkan. Dengan mengetahui peristiwa proklamasi, kita menjadi makin mengetahui bahwa diperlukan usaha keras dan pengorbanan yang besar untuk meraih kemerdekaan dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pelajaran yang dapat kita petik adalah kepentingan bangsa dan negara adalah yang utama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam lingkup yang lebih kecil atau dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kamu adalah generasi penerus bangsa. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Tuliskanlah pada kolom berikut ini ya. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, coba kalian nyanyikan lagu Hari Merdeka dengan nada dan tempo yang benar di depan orang tua dan anggota keluargamu yang lain. Cobalah bernyanyi sambil bergerak dengan tegas dan semangat. Selesai bernyanyi dan bergerak, mintalah tanggapan orang tuamu. Tuliskan tanggapan orang tuamu atas kegiatan yang kamu lakukan pada kolom berikut ini. Tetap semangat ya, selamat belajar! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.